Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United lanjutkan nego kontrak baru Kobbie Mainoo. Klub Premier League Manchester United masih belum menyerah untuk mempertahankan Kobbie Mainoo. Setan Merah dilaporkan mulai menego ulang kontrak baru sang gelandang. Mainoo merupakan salah satu produk Akademi Manchester United yang sedang naik daun. Semenjak diorbitkan oleh Erik ten Hag, sang gelandang mulai menjadi andalan di lini tengah Setan Merah. Kontrak Kobbie Mainoo di Old Trafford saat ini sudah mulai menipis. Situasi ini membuat manajemen MU mencoba untuk memperbarui kontraknya. The Daily Mail melaporkan bahwa manajemen MU kembali mengadakan pertemuan dengan agen sang gelandang baru-baru ini. Mereka memulai kembali proses negosiasi kontrak sang pemain. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi kontrak baru Mainoo sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun lalu. Namun prosesnya begitu alot. Ini disebabkan Mainoo dilaporkan meminta gaji yang sangat besar. Dia dikabarkan meminta gaji sebesar 200.000 pound sterling per pekan di Manchester United. Manajemen MU dilaporkan tidak mau memenuhi permintaan itu karena sang gelandang belum lama bermain di dalam tim utama MU dan dia belum terbukti bisa bermain secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Menurut laporan yang sama, kali ini Manchester United datang membawa tawaran baru untuk sang gelandang. Mereka dikabarkan menawarkan tawaran sekitar 180.000 pound sterling per pekan dengan durasi kontrak selama 5 tahun untuk sang pemain. Manajemen MU menilai tawaran mereka ini sudah cukup tinggi sehingga mereka berharap Mainoo mau menaikkan kontrak baru tersebut. Jika Kobbie Mainoo tetap tidak mau menandatangani kontrak baru tersebut, ada kemungkinan Manchester United bakal melepasnya di musim panas. Kobbie Mainoo sendiri saat ini masih absen membela Manchester United. Sang gelandang mengalami cedera dan dia baru bisa memperkuat Setan Merah di bulan depan. Ada kejutan baru, Ruben Amorim bakal mengajak 5 pemain muda ke Spanyol termasuk Pogba muda. Ada informasi menarik seputar persiapan Manchester United jelang menghadapi Real Sociedad. Ruben Amorim dilaporkan menyiapkan beberapa pemain muda mereka untuk tampil di laga tersebut. Di tengah pekan ini, MU bakal melanjutkan perjalanan mereka di ajang Liga Eropa musim ini. Mereka bakal berhadapan dengan Real Sociedad di babak 16 besar kompetisi tersebut. Manchester United mulai mempersiapkan tim mereka untuk laga krusial tersebut Rabu 5 Maret pagi waktu setempat. Setan Merah sudah menggelar latihan terbuka untuk persiapan jelang laga itu. Manchester Evening News melaporkan bahwa jelang pertandingan Ruben Amorim mempersiapkan sejumlah pemain muda. Pemain-pemain ini diperkirakan bakal dibawa ke Spanyol untuk laga tersebut. Menurut laporan itu, ada 5 pemain muda yang dipersiapkan Ruben Amorim untuk pertandingan melawan Sociedad. Mereka adalah Jay Kamason, Jack Fletcher, Harry Amas, Jack Morehouse yang mendapatkan julukan sebagai The Next Pogba, dan James Scanlon. Kelima pemain muda ini berlatih dengan tim utama MU di sesi tersebut. Mereka dikabarkan bakal dipersiapkan sebagai pemain pelapis Setan Merah saat menghadapi wakil Spanyol itu di tengah pekan nanti. Di sesi latihan ini, laporan yang sama mengklaim bahwa Chidobe Martin juga ikut berlatih bersama tim utama. Striker yang sedang ramai diperbincangkan berkat penampilan bagusnya melawan Fulham ini berlatih penuh bersama MU, namun dia tidak bisa ikut ke kandang Sociedad. Ini disebabkan sang striker tidak didaftarkan di dalam tim cadangan MU untuk menghadapi Sociedad, sehingga dia tidak bisa bermain di kompetisi ini. Ruben Amorim sebut trofi Liga Eropa bukan yang terpenting untuk MU. Lalu apa? Sebuah pernyataan menarik dikeluarkan oleh Ruben Amorim. Pelatih Manchester United itu menyebut bahwa trofi Liga Eropa bukan hal terpenting untuk diraih Setan Merah di musim ini. Hingga awal Maret 2025, Manchester United memang sedang berada dalam situasi yang buruk. Setan Merah saat ini masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara IPL, di mana mereka berjarak jauh sekali dengan zona Eropa. Untuk bisa lolos ke kompetisi Eropa musim depan, opsi paling realistis bagi MU adalah memenangkan Liga Eropa musim ini. Karena pemenang kejuaraan ini bakal mendapatkan tiket lolos ke Liga Champions musim depan. Namun Ruben Amorim baru-baru ini memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia menyebut bahwa memenangkan trofi Liga Eropa bukan hal terpenting yang harus diraih timnya di musim ini. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Amorim menyebut bahwa ada tekanan besar bagi MU untuk memenangkan Liga Eropa musim ini. Namun dia menyebut bahwa memenangkan kejuaraan itu bukanlah yang terpenting bagi timnya. Pekan lalu kami tersingkir dari Piala FA, jadi orang-orang menganggap bahwa Liga Eropa satu-satunya kompetisi yang bisa kami menangkan musim ini. Memenangkan Liga Eropa juga berarti kami bisa bermain di Champions League pada musim depan.
Namun sejujurnya saya harus bilang bahwa ada hal yang lebih penting untuk kami pikirkan daripada memenangkan trofi ini, ungkap Amorim. Menurut Ruben Amorim, memenangkan Liga Eropa itu merupakan solusi jangka pendek bagi MU. Dia menilai MU harus membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Saya tahu bahwa perkataan saya tadi aneh, namun saat ini kami sedang mencoba membangun sesuatu yang jauh lebih penting daripada memenangkan trofi juara sekarang. Saya tahu bahwa kami memiliki kewajiban untuk berjuang untuk memenangkan setiap trofi juara. Namun untuk saat ini kami sedang membangun sesuatu yang agak bertahan lebih lama daripada memenangkan trofi apapun di musim ini, tambah dari Amorim. Tetap optimis meski badai cedera bakal jadi ujian baru bagi Amorim. Manchester United menghadapi tantangan besar jelang pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa melawan Sociedad. Tim asuhan Ruben Amorim harus kehilangan dua pemain kunci, Miguel dan Ugarte, akibat cedera yang mereka alami saat menghadapi Fulham di FA Cup. Miguel dan Ugarte tidak terlihat dalam sesi latihan terbuka MU pada Rabu pagi. Menurut laporan jurnalis dari Simon Stone, keduanya mengalami cedera ringan saat laga melawan Fulham dan kemungkinan besar bakal absen saat Setan Merah bertandang ke Spanyol. Kehilangan dua pemain ini menjadi pukulan tersendiri bagi Amorim yang harus mencari solusi alternatif untuk menjaga keseimbangan timnya. Absennya Miguel dan Ugarte menambah panjang daftar pemain yang harus menepi karena cedera. Beberapa pemain kunci seperti Martinez, Amad Diallo, Luke Shaw, Maino, Mason Mount, Bayindir, Tom Heaton dan juga Jody Evans juga dipastikan absen. Kondisi ini membuat Manchester United harus berpikir keras untuk menurunkan susunan pemain terbaiknya. Dengan absennya Miguel, kemungkinan besar Mazraoui bakal dimainkan sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek bersama Matthijs de Ligt dan juga Leny Yoro. Sementara itu, lini tengah mengalami perubahan dengan masuknya Toby Collier untuk mendampingi Bruno Fernandes. Namun Casemiro dan Eriksen juga tersedia sebagai opsi bagi Amorim di sektor tersebut. Salah satu pemain yang menjadi tumpuan United di laga ini adalah Højlund. Penyerang asal Denmark itu tampil lebih tajam di Eropa musim ini dengan torehan 5 gol dari 8 pertandingan. Meski performanya di kompetisi domestik masih belum stabil, Højlund diharapkan bisa kembali menjadi pembeda bagi timnya. Dengan banyaknya pemain yang absen, tim asuhan Ruben Amorim harus menunjukkan ketahanan dan kreativitas dalam menghadapi lawan tangguh asal Spanyol itu. Periode gelap Manchester United, supporter bakal demo dengan memakai pakaian hitam. Salah satu kelompok supporter paling berpengaruh di Manchester United akan demo. Mereka mendesak agar mengenakan pakaian berwarna hitam ketika melawan Arsenal di Old Trafford sebagai protes atas kepemilikan dan arahan keluarga Glazer terhadap klub. Basis fans yang memiliki nama The 1958 mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang meminta para pendukung untuk bergabung dalam demonstrasi tersebut sebelum kick-off. Klub menghadapi ketidakpastian keuangan yang semakin meningkat dalam musim Liga Premier yang secara historis semakin buruk. September lalu klub membukukan kerugian bersih sebesar 144 juta dolar atau sekitar 2,360 triliun rupiah di akun mereka untuk 2023-2024. Sementara angka terbaru yang dibagikan pada bulan Februari menunjukkan mereka membayar tagihan kompensasi sebesar 14,5 juta pound sterling atau sekitar 298.386 miliar rupiah kepada Erik ten Hag, tim pelatihnya dan mantan direktur olahraga Dan Ashworth setelah pemecatan mereka masing-masing di musim ini. Angka itu juga menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang United dalam 6 bulan terakhir berjumlah 18,8 juta pound sterling.